warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Ibu pada hari ini. Kita pertemuan P2K. Sudah tahu kepanjangannya P2K kan? Masih ingat bentuknya? Masih ingat? Saya contohkan ya, oke ya. Tepuk P2K dulu, tepuk P2K 2, pertemuan, ya, peningkatan kemampuan keluarga, oke? Ya, oke. Pada sesi kali ini kita lanjut dari materi yang kemarin ke sesi 2, ya. Kita sekarang sesi 2, cermat meminjam dan menabung, ya. Kemarin masih ada yang ingat sesi pertama? Apa yang kemarin sesi pertama? Sesi pertama kemarin masih ada yang ingat? Dari sesi pertama kemarin sebelum ini yang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ini kan sesi 2, yang kemarin itu sesi 1, ya. Nah, sesi 1. Sesi satunya masih ingat? Masih ingat? Ya? Apa sesi bulan lalu? Menyusun dan mengendalikan anggaran, ya. Sesi mengelola keuangan keluarga, ya. Kalau yang ini cermat meminjam dan menabung, ya. Masih ingat cara menyusun anggaran? Ibu-ibu, cara menyusun anggaran masih ingat? Oke, kalau begitu saya berdiri ya. Cara menyusun anggaran. Bagaimana? Cara menyusun anggaran. Keinginan dan kebutuhan maksudnya bagaimana? Iya, jadi menyusun pengelolaan keuangan keluarga itu kalau kebutuhannya kemudian tercukupi, ada apa namanya sisa anggaran digunakan untuk ditabung, ya, artinya atau misalnya supaya jumlah pengeluaran itu bisa seimbang dengan pendapatan, ya. Oke, Bu. Kemudian kalau mengendalikan anggaran bagaimana itu? Tadi kan menyusun anggaran, sekarang mengendalikan anggaran. Kalau mengendalikan anggaran bagaimana? Ibu masih ingat? Ada catatan kas harian, ada sistem amplop, ya. Nah, itu kan cara kita bagaimana mengendalikan anggaran supaya pendapatan kita dalam satu bulan itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan pada bulan-bulan tersebut, ya. Jadi kita bisa catat-catat untuk uang belanja, uang listrik, uang jajan, uang susu, anak kalau boleh punya bayi, kemudian dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan, misalnya kalau rokok kemarin kebutuhan keinginan, ya. Berarti kalau keinginan itu dihilangkan atau dikurangi. Oke. Sebenarnya kita ada film, tapi ini ibu bisa buka halaman 58, ya, halaman depan, halaman 58, halaman 58 ada, ya. Untuk kita halaman 58 yang paling depan, Di situ ada cerita film, ya. Cerita film itu, filmnya itu mengelola uang dengan bijak. Contoh film mengelola uang dengan bijak. Ada yang bisa bacakan saya di situ? Coba dibaca. Yang Ibu Lili, yang dipikirkan Ibu Lili dalam film itu, coba Ibu baca. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar mengeluarnya bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil.
kita mengelola uang. Ya, kemudian yang kedua, singkatan ceritanya yang kedua ini. Itu seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam satu bulan. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Ya. Kemudian Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan yaitu rencana pengeluaran dan seimbang. Jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan utamakan pengeluaran dan merupakan kebutuhan. Yang merupakan kebutuhan. Ya. Kemudian seringkali beberapa anggota keluarga beruang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Cerita selanjutnya. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu bagaimana mudahkan? Ya, kira-kira dari cerita tadi ya kita simpulkan. Kira-kira apa maksudnya? Apa maksud dari cerita yang bisa ibu tangkap dari cerita film? Ya, artinya kita harus mengelola uang dengan bijak. Ya, itu kan ada judulnya itu ya, mengelola uang dengan bijak. Kesimpulannya bahwa kalau kita memiliki uang dalam satu bulan itu, yang paling penting dipenuhi adalah kebutuhan dulu. Ya, supaya nanti pendapatan kita itu bisa cukup. Kalau misalnya pendapatan kita tidak cukup, artinya kita harus berutang. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya, jadi berutang itu nanti sebentar kita bahas juga. Sebenarnya berutang itu boleh, tapi ada kebutuhan yang sangat penting baru boleh kita berutang. Ya, oke. Sekarang saya minta ibu-ibu berdiri dulu, simpan di kursi. Kita main dulu si kambing namanya, ya, si kambing, ya. Yang punya ibu balita biar berutang. Oke. Sekarang saya minta ibu-ibu ya berhitung nanti dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5. Setiap yang nomornya dapat urutan kelima, kelipatan 5, 10, 15 ya berputar ya. Yang kelipatan 5 jangan sebutkan angkanya, tapi harus bilangin B gitu ya. Bisa ya. Ya, saya ikut juga ya. Saya ikut juga. Oke ya. Saya ikut dan saya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, kita ulang ya, fokus ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, B. Oke ya, kita ulang lagi, satu kali lagi ya. Kita ulang lagi, mulai dari sini. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, D. Sama kamu dia 11, 12, 13, 14, 15, B. Oke ya, sekarang lagi. Ini kan melakukan kesalahan semua ya. Saya minta semua menyanyi sekarang. Menyanyi terserah menyanyi apa saja. Kira-kira menyanyi apa? Ya, topi saya bundar. Oke, bisa? Bisa? Bisa toh? Bisa ya? Coba menyanyi. Topi saya. Ya, terserah dengan gerakannya atau apa ya. Oke ya. 1, 2, 3. Topi saya tegar ya. Jadi kita executing namanya ya. Kita penyegaran. Oke ya.
kita harus selalu fokus ya mengendalikan anggaran keluarga ya, supaya kebutuhan-kebutuhan kita itu bisa tercukupi ya. Kalau tidak tercukupi kebutuhan kita, maka kita pasti harus meminjam ya, meminjam atau bahasa kasarnya berutang ya. Berutang inilah yang sebisa mungkin kita harus hindari ya. Di keluarga PKH itu harus begitu ya. Kemudian ini saya kasih kelompokkan dua kelompok. Saya bagikan spidol dengan kertasnya untuk ada beberapa soal ini yang harus dijawab. Oke, siapa ketua kelompoknya? Sementara saja. Satu, dua, lima saja. Ya. Ini siapa? Oke, kita lanjut ya. Di sini fokus kita hari ini ya Bu ya. Bagaimana cara ibu-ibu ya mengatasi kekurangan uang selama ini, ibu-ibu. Kalau misalnya kurang uang dalam 1 bulan, bagaimana cara mengatasi? Pinjam. Berarti pinjam berutang ya? Berutang. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi. Selama kita misalnya mengalami kekurangan uang dalam setiap bulan, berapa kali berutang? Sudah berapa kali berutang selama ini? Ada yang lebih 1 kali? Ada? Ya, lebih ya? Lebih 1 kali ya? Oke. Sekarang saya simpulkan, berutang itu boleh saja, ya, boleh saja dilakukan, tapi harus direncanakan, ya, dikelola dengan baik. Oke? Ya, ini yang ibu-ibu biasa tahu untuk kebutuhan apa saja misalnya. Usaha kan, modal itu boleh. Kebutuhan sekolah anak itu boleh, ya. Tapi harus kita tahu tempat kita berutang itu harus kita pilih, ya. Kita harus pilih tempat berutang supaya beban utang kita itu bisa lebih ringan. Maksudnya kita cari yang bunganya rendah. Kemudian yang potensi kita bisa punya utang sampai menumpuk itu kecil. Ya, kita harus pilih. Ya ibu ya, bisa ya. Jangan sampai kita berutang justru merugikan. Ya, misalnya rentenirnya itu terlalu kejam, tidak bisa diajak kompromi. Ya, kan ada juga yang begitu ya. Biasanya mereka pakai debt collector dan lain sebagainya, datang ke rumah dengan kejam dan lain sebagainya. Itu yang harus kita hindari gitu ya. Jadi caranya supaya kita tidak terus-terusan berutang. Nah, fokus hari ini itu kita sebenarnya belajar bagaimana menabung. Ya, di sini ibu-ibu bisa lihat ya di flip chart yang ada di depan. Kemudian yang ini pertama ya, sebelum meminjam, ini ada halaman 60 ya. Jadi sebelum berutang itu kita harus tahu untuk apa kita meminjam, ya. Untuk apa dulu kita meminjam, ya. Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, ya, bukan keinginan-keinginan. Misalnya seperti yang lalu-lalu kita lihat orang lain beli TV, beli motor, dan lain sebagainya. Kita juga ini akhirnya kita berutang hanya untuk memenuhi hasrat supaya saya juga punya motor seperti tetangga. Itu tidak boleh ya. Kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Ini jika ada, digunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Maksudnya gini, kenapa kita harus menabung? Supaya kita ketika kekurangan ya, kita tidak sampai meminjam karena sudah ada tabungan yang kita
yang kita miliki dan seterusnya Ibu ya. Saya kira itu yang harus dipaham. Sekarang yang lalu masih ingat kan? Kalau saya bilang uang tidak cukup, diatur dong. Oke. Sekarang saya mau kita ulangi yang itu. Uang tidak cukup? Ya diatur dong ya. Sekali lagi, uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke. Saya kira ibu-ibu harus banyak-banyak belajar ini ya tentang menabung, karena kebanyakan kita ini agak sulit ya menabung. Karena menabung itu memang gampang-gampang sulit dia. Harus punya motivasi, keinginan yang besar untuk menabung. Ya, karena manfaat menabung itu Bisa kita banyak. iya. Oke. Sekarang kita lanjut merencanakan utang dengan hati-hati. Jadi itu ada film di halaman 60 itu, berutang harus direncanakan dengan matang ya. Siapa lagi yang bisa bacakan kita? Atau saya bacakan ya. Kejadian akan berbeda jika Ibu Lili berhati-hati dalam meminjam. Cerita filmnya begitu. Kemudian di dalam film itu Ibu Lili itu ingat di pelatihan kami pernah diajari tentang cara mengelola pinjam. Ya maksudnya di P2K2 ini ya. Kemudian sebelum berutang harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu untuk membayar kembali atau tidak? Itu yang harus dipikirkan sebelum berutang ya. Kemudian apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya dalam cerita film itu Ibu Lili, yang dialami Ibu Lili, kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil. Maksudnya di sini bunganya yang paling rendah kita cari. Ya, oke. Di situ dicontohkan dalam film itu koperasi pilihan Ibu Lili. Ya. Kemudian di dalam cerita film selanjutnya ya, sayangnya saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak punya hak meminjam di sana. Karena kalau pinjam di koperasi, cerita di film itu kan harus menjadi anggota, harus punya simpanan pokok dan simpanan wajib. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua, maksudnya Pak Rusli dan Bu Lili, ya sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Oke. Selanjutnya di sini dikisahkan ya bahwa masalah keuangan yang dihadapi Ibu Lili ya itu jika tidak rutin menabung dan tidak dapat mendapatkan pengeluaran, maka akan sering berutang jadinya. Oke? Utang yang tidak dikelola dengan cermat itu bisa membawa masalah besar dalam keluarga. Oke? Itu sudah ada saya bacakan tadi ya sebelum meminjam. Kemudian ini ada tempat meminjam. Tempat meminjam itu ini Bu ya. 5 hal yang harus dipertimbangkan sudah ada ya. Sampai di kemanakah kita dapat meminjam. Oke? Sampai di sini Ibu paham ya? Iya Pak. Paham ya? Oke, di lembar cerita halaman 62 coba Ibu buka halaman 62 di buku kita. Di buku kita halaman 62. Ya, menghitung mahal murahnya utang. Saya bacakan paragraf pertama ini ya. Suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi.
Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Untuk masing-masing pinjaman yang ditawarkan, dituliskanlah syarat, ya, kondisi kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi, selama pengembalian, hari, minggu, bulan atau tahun, kemudian total pengembalian, ya, jumlah yang harus dibayarkan kembali termasuk biaya administrasi dan pinjaman. Yang pertama, Ibu Lili datang ke bank pasar, ya. Menurut petugas di sana, ya, ia meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Kemudian yang kedua, Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut yang 500.000 tadi, ya, ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian pinjaman hanya diberikan kepada anggota koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi, berarti tidak bisa lagi. Ya, opsi yang ketiga sekarang. Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang biasa meminjam uang. Dia mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang 450.000 karena akan menerima uang karena dipotong biaya awal 50.000. Kemudian yang harus mencicil pengembalian sebesar 30.000 per minggu selama 20 minggu. Berarti berapa itu kembali? 600, ya, 600. Kemudian tadi ada potongan 50, berarti kena 6. Kemudian opsi yang keempat, ini contoh-contoh, Ibu, ya. Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang dia ikuti. Ibu Lili memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000 untuk kebutuhan darurat. Untuk itu ia harus mengembalikan sebesar 550.000 dalam tempo 4 bulan. Sekarang saya minta ibu-ibu, ya, saya minta ibu-ibu ini didiskusikan, ya, di antara cerita yang tadi. Itu kan sudah ada kertasnya tadi, ya. Apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman pada saat menghadapi kondisi anaknya yang sedang sakit, ya? Bisa, Ibu, ya? Saya kasih waktu. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit, ya? 10 menit. Bisa, Ibu, ya? Selesai? Iya. Ya. Sekarang ditempel jawabannya di depan. Tempel di sini. Ditempel di depan sini. Gak apa-apa, nanti saya yang baca. Nanti saya yang cross check. Ayo. Mana perwakilan kelompok? Perwakilan kelompok. Ya. Perwakilan kelompoknya. Tempel kelompok. Sekarang kita cek, ya. Kelompok 1, Ibu Lili boleh meminjam selama uang yang dipinjam Ibu Lili itu untuk keperluan yang dibutuhkan. Hitung-hitungannya tadi berapa? Syaratnya nomor berapa yang dipilih kelompok 1? Nomor 4, rata-rata nomor 4, ya. Berarti syaratnya harus memiliki tabungan. Kelompok arisan, ya. Kemudian temponya 4 bulan.
Total pengembaliannya 550.000 ya. Iya. Oke, 4 bulan berarti 107.500. Kalau kelompok 2? Oh sama, 137.500 per bulan. Oke. Jadi begini, pada umumnya itu kan kalau kita meminjam itu syaratnya itu ditentukan dengan orang atau tempat kita meminjam. Nah, jadi ibu-ibu itu yang harus dipikirkan itu membandingkan, misalnya harga ini dia berapa, kemudian bank pasar berapa, kalau di koperasi berapa, kalau di kelompok arisan berapa. Jadi pada intinya begitu. Kemudian dipilih tempat meminjam yang paling rendah pengembalian. Oke? Ya, jadi dipilih tempat peminjaman itu dengan total pengembalian terkecil. Misalnya koperasi, kalau koperasi kita tidak memenuhi syarat berarti harus di kelompok arisan. Karena kalau di tempat lain itu mungkin pendapatan kita tidak sesuai, tidak sanggup kita bayar misalnya ulangan ya. Jadi harus disesuaikan jumlah pinjaman itu dengan pola pendapatan kita. Ya. Jadi dalam kasus itu Ibu Lili boleh meminjam karena untuk kebutuhan anaknya yang sakit. Oke. Dalam kasus Ibu Lili itu kan dicontohkan bahwa pengembaliannya itu dia Ibu Lili juga memilih yang tempo 4 bulan seperti ini. Jadi sudah benar itu jawabannya. Nah, jadi selama 4 bulan itu dia mengumpulkan untuk cicilan per bulannya. Jadi ini yang harus dicapai supaya tidak menumpuk utang ya. Saya kira sampai sini Ibu paham semua ini sudah kita semua. Oke, sekarang kita lanjut memilih tempat peminjam. Jadi ada klik car, ini kita ada klik car ya. Ini memilih tempat peminjam seperti tadi ya. Kita bahas satu-satu ini. Ada sumber, proses cepat atau tidak, perlu jaminan atau tidak, ada batas maksimal pinjaman atau tidak, bunga atau total pengembaliannya tinggi atau tidak, kemudian cara pengembaliannya bisa disesuaikan atau tidak, misalnya sesuai dengan kemampuannya ibu-ibu ya. Di sini sampai di bank pasar juga dibahas. Dan itu, oke. Semua tempat peminjam itu ada kelebihan dan kekurangannya itu. Ya, ada kelebihan dan kekurangan tempat peminjam. Itu biasanya kalau bank itu ya bank umum yang bank konvensional itu dia akan mengumpulkan uang dari masyarakat, kemudian dia kembalikan lagi kepada masyarakat bagi yang kaitannya dengan meminjam ini ya. Nah, kemudian dia perlu jaminan surat peminjam tanah, BPKB motor, BPKB mobil dan lain sebagainya. Kemudian koperasi dia menghimpun dana dari anggotanya. Nah, kemudian anggota harus punya syarat dia punya simpanan wajib atau simpanan pokok. Kemudian ada namanya ini Balai Usaha Mandiri Terpadu, Baitul Mal Batambe. Ini BMP ya. Dia ini juga hanya dipinjamkan pada anggotanya, tidak bisa masyarakat umum. Ya, kemudian kelompok simpan pinjam. Kelompok simpan pinjam juga pada umumnya tidak memiliki dasar hukum atau oleh masyarakat tertentu, sumber dananya dari bantuan, kemudian dananya dana bergulir dan lain sebagainya. Jadi kita harus membandingkan, ya, membandingkan semua tempat peminjam itu dan memilih yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Oke? Saya minta lagi dibuka halaman 60. Halaman 60. Ibu-ibu halaman 60.
ada yang bisa bantu baca itu halaman 60, ada lembaran cerita lagi di halaman 60. Ya. Saya bacakan kalau ini, ya. Kejadian akan berbeda jika ibu ini berhati-hati dalam meminjam uang. Ya. Ya. Ya, ini seperti yang tadi ya, dalam yang di awal tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana ibu ini mengatasi masalah keuangannya. Ya. Berarti kan berkaitan dengan yang ini, ya, tempat meminjam, kemudian sebelum meminjam dan lain sebagainya, ya. Jadi pinjaman harus direncanakan yang matang, ya, supaya menyelesaikan masalah keuangan. Nah, kemudian lebih baik kalau kita punya tabungan, ya, punya tabungan. Oke, kita lanjut. Di sesi menabung secara rutin. Menabung secara rutin, ya. Misal sebagian besar dari kita, ya, tidak yakin bisa menyisihkan uang untuk menabung karena pendapatan terbatas atau tidak menentu, ya. Tapi kita harus ingat bahwa menabung itu harus dimulai sedikit demi sedikit. Misal kalau ibu-ibu pada saat terima bantuan PKH itu disisihkan duluan untuk misalnya rencana 3 bulan menabung, karena misalnya PKH itu kita terima jam 3 bulan, berarti kita punya rencana menabung misalnya per bulan 100.000 atau 50.000, berarti kita sisihkan duluan 150.000. Kalau tidak cukup dari itu, di bawahnya itulah. Yang penting menabungnya itu harus rutin. Kemudian tidak dihitung-hitung, ya, jangan dihitung-hitung ya. Kalau orang menabung, ya. Nah, jadi sedikit-sedikit akan menjadi rutin. Oke. Sekarang ibu-ibu saya minta lihat ini, mengapa harus menabung, ya, Richard ini, mengapa harus menabung? Itu ada cerita di halaman 64. Di halaman 64. Saya minta ibu-ibu susun itu gambar. Gambar-gambar cerita itu disusun. Mana yang duluan? Nomor, maksudnya disusun nomornya. Nah, saya kasih bocoran ya, ibu-ibu ya. Yang pertama itu nomor 4. Ya, kemudian yang terakhir nomor 5. Ya, yang pertama nomor 4, ya, yang terakhir nomor 5. Sekarang ibu-ibu, saya minta diskusikan antara nomor 4 dengan nomor 5 itu. Kan ada berapa gambar itu? 6 ya. Ya. Yang pertama nomor 4. Kemudian titik-titik, 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 titik-titik. Ini nomor 5. Coba dilihat gambarnya. Itu ceritanya antara semut dengan apa di situ? Antara semut dengan apa di situ? Jangkrik. Ya. Bacakan ya, ya. Semut. Kata jangkrik kan, semut hari ini cerah. Nah, buat apa kalian malah bekerja keras? Kemudian si semut menjawab, hai jangkrik, kami berjaga-jaga. Ya, kami berjaga-jaga untuk musim hujan. Jawabannya ditempel depan. Ya, ditempel memang. Di jawabannya kita kan yang kecil. Yang ini. Itu ya. Di bawah
aja terserah kamu. Kerjaan di muka kamu. Oke. Oh iya. Sekarang kelompok 1 kita cek. 4, 6, 1, 2, 3, 5. Kemudian ini 4, 1, 2, 6, 6, 3, 5. 35. Sekarang kita cek toh. Kita cek jawaban yang benar 4, 6, 1, 2, 3, 5. Oke ya? Berarti yang benar kelompok. Oke. Sekarang kita kasih hukuman di saya minta satu orang berperan sebagai jangkrik, satu orang berperan sebagai semut. Kemudian ini semut, ini jangkrik. Bisa? Sambil waktu itu jelas. Coba. Nah, saya sampai ini. Coba yang berperan sebagai semut Ibu Novi. Kemudian yang berperan sebagai jangkrik Ibu Siti Mulia. Oke, coba baca percakapannya. Semut hari ini cerah. Buat apa kalian malah bekerja keras? Siti Hai jangkrik, Mulia kita. menjawab. Hai jangkrik itu. Bukan 4, 6, 1, 2, 3, 5 urutannya. Coba ulang. Nah, sekarang Semut hari ini cerah. Buat apa kalian malah bekerja keras? dijawab oleh Jangkrik. Hai jangkrik. Untuk musim hujan. Kemudian Jangkrik lagi. jangkrik lagi. Jangkrik. Oke, kita semut lagi. Oh, tak baca nih sampai kapan? Jangkrik. Jangkrik. Kalau jangkrik Kalau sedikit, sedikit lama-lama menjadi bukit. dijawab lagi dengan jangkrik. Jangkrik stop. Sampai kapan? Kemudian semut lagi. Oh, menjadi jangkrik dulu. Oke, itu yang Ya. jangkrik. Jadi pada cerita tadi, ya, itu kita diajarkan bagaimana mengapa harus menabung. Ya, itu ya menabung itu penting. Ya, untuk menghadapi situasi yang sulit. Pada saat misalnya usaha kita lagi tidak lancar, ya rezekinya lagi tersendat. Misalnya seperti tadi lagi musim hujan, kita susah untuk mencari dan sebagainya. Ya, sehingga kita itu harus menabung. Sampai di sini harus ya, uang tidak cukup. Kita lanjut ya. Ada halaman 65. Coba ada halaman 65. Situ ada tabel hari menabung. Ya. Sekarang kita bantu Ibu Lili ya. Ibu Lili bagaimana caranya supaya Ibu Lili itu membiasakan diri menabung ya. Saya bacakan ya. Ini satu kalung itu kan 12 bulan. Oke? Kemudian satu bulan itu 30 hari. Ibu Lili di sini ada ceritanya ya. Ibu Lili bingung karena 2 tahun lagi anaknya Devi akan lulus SMP. Uang pangkal yang diperlukan untuk masuk SMA 2 juta per hari. Ibu Lili tidak mau lagi berutang karena takut dia tidak bisa bayar. Ya, setelah dia lihat catatan kas harian keluarganya, dia
kan 2.400.000 dibagi 24 bulan berapa? Coba 2.400.000 coba gitu. 2.400.000 dibagi 24 bulan. 100 per bulan. Berarti kalau jumlah yang harus ditabung per hari 100 dibagi 30 hari berapa? Kan tadi 3.300. Berarti kan uang 3.500 per hari tadi cukup kan? Nah, jadi begitu. Jadi rencana menabung itu harus dari awal. Maksudnya begini, ibu-ibu punya anak mau bayar uang bakal 2 tahun lagi. Ya, berarti ibu hanya cukup menabung 3.300. Ya kan? Berarti kan gampang sekali menabung 3.300 per hari. Tapi rutin per hari. Ibu-ibu juga bisa per minggu. Kalau per minggu berarti 3.300 kali 7 misalnya. Kalau per minggu misalnya. Kalau per bulan berarti 100.000 per bulan. Bisa kan menabung 100.000 per bulan? Jadi rencana menabung itu begitu, sederhana tapi rutin ya. Oke, itu penting untuk berjaga-jaga ibu ya. Menabung juga tidak harus banyak, asal disiplin ya. Kemudian rencana menabung itu harus mencapai tujuan ya. Disisihkan bisa tiap hari, bisa tiap minggu, bisa tiap bulan. Yang terakhir ini memilih cara dan tempat menabung. Kita perjelas yang tadi juga. Ini ada klik jar, ini klik jar ini tempat menabung. Sekarang ibu siapa? Ibu Novi, ini tolong dibaca ibu tempat menabung apa saja di sini? Tempat menabung rumah celengan, sekolah anak, arisan, kelompok simpan pinjam, PKK, desa, kemudian koperasi, bank pasar. Sekarang saya bantu ibu ya. Yang harus kita pertimbangkan kalau mau meminjam, ya, itu kan lokasi mudah dijangkau atau tidak. Maksudnya begini, ini mengurangi biaya transportasi ketika ibu pulang balik, ya, pada saat mengembalikan pinjaman. Ini di sini rumah celengan mudah dijangkau, sekolah anak juga mudah dijangkau, arisan mudah dijangkau, kelompok simpan pinjam juga mudah dijangkau, koperasi juga mudah dijangkau. Bank pasar ini terlalu jauh, ya, terlalu jauh di sini. Di sini umumnya bank berada di tingkat kecamatan. Oke. Kemudian setoran harus rutin atau tidak. Kalau rumah atau celengan tidak harus rutin dia. Oke. Kemudian sekolah anak tidak harus rutin juga. Kalau arisan harus rutin. Ya, kemudian koperasi juga rutin. Yang lain kelompok arisan tidak harus rutin lagi. Kemudian kita pertimbangkan lagi bisa diambil sewaktu-waktu atau tidak. Ya. Kalau celengan iya bisa. Oke. Sekolah anak tidak bisa. Kemudian arisan tidak bisa. Kelompok simpan pinjam bisa. Koperasi bisa. Bank pasar bisa. Kemudian kita pertimbangkan lagi ada biaya administrasi atau tidak. Kalau celengan tidak. Oke. Sekolah anak juga tidak. Arisan harus. Dan seterusnya harus ya. Kemudian kita pertimbangkan lagi mendapat bunga atau tidak. Tidak ya. Sekolah anak juga tidak. Arisan tidak. Kelompok arisan tidak. Koperasi tidak. Bank pasar tidak. Kemudian ada resiko dicuri. Ini yang paling penting kita pertimbangkan. Ada resiko dicuri atau tidak? Ada. Sekolah anak tidak. Arisan iya. Bisa dibawa lari sama pengurusnya toh? Kemudian kelompok simpan pinjam ya bisa dibawa lari juga. Koperasi tidak. Bank pasar tidak. Jadi ibu-ibu pertimbangan di situ. Kalau mau menabung itu dipertimbangkan resiko yang paling penting itu resiko dicuri atau tidak. Jadi bisa ibu pilih yang mana yang
paling aman ya. Oke. Kemudian sekarang saya mau tanya lagi ke Ibu. Sudah ada yang mulai menabung? Belum? Ada Ibu Dari mulai menabung. Oke. Sekarang kan kalau menabung itu harus punya kelebihan ya Pak ya. Kira-kira Ibu kalau kelebihannya tiap bulan berapa? Kelebihan uangnya tiap bulan? Tiap hari? Kira-kira sama yang tadi. Ada yang punya uang sisa 3.500 per hari? Dikalinya? Ya. Jadi dibiasakan ditabung itu. Kalau ada uang sisa, dibiasakan ditabung. Terserah ibu-ibu nanti memilih tempat yang aman untuk menabung di mana. Tapi usahakan biasakan dari sekarang. Coba tabung. Nanti rasakan manfaatnya 3-4 bulan ke depan. Ya. Rasakan manfaatnya. Ya. Kemudian menabung itu kan harus kita pilih supaya kita bisa dapat untung. Ya. Harus dapat untung begitu. Ya. Bisa tak? Ibu Nani biasanya menabung berapa? Per tiap minggu berapa? 100.000. Berarti kalau 1 bulan 100 kan 4 minggu. Oh, 4 minggu ya. 400. Oke. Sekarang kalau 400.000 berarti 1 tahun berapa? 4.800.000. Kira-kira kalau rutin kan jadi banyak kan? Artinya begitu. Jadi menabung itu rutin. Kemudian apa namanya? Ibu Dani biasanya menabung di mana? Celengan, bank atau celengan? Celengan. Ya, celengan. Celengan itu kan tidak ada bunga. Ya, kalau menabung, ibu baiknya menabung di rekeningnya. Nah, di rekeningnya dimasukkan di rekening. Nah, kan ada rekeningnya. Ya, nah, dimasukkan di rekeningnya. Supaya nanti begini, ada bunga yang kita dapatkan dari tabungan itu. Kalau kita isi rutin, itu dia bertambah, tidak berkurang ya. Nah, dia bertambah terus. Gitu. Supaya kita dapat keuntungan tadi. Oke? Sekarang begini, saya simpulkan ibu ya. Setiap tempat menabung memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi perlu ibu bandingkan mana yang sesuai dengan kondisi rumah tangganya ibu ya. Kemudian disesuaikan apakah bisa tercapai tujuan yang ditabung tadi atau tidak. Contoh uang pangkal anaknya tadi, kira-kira bisa tercapai atau tidak. Itu yang paling penting kita pertimbangkan ibu ya. Kalau ada koperasi sebenarnya lebih memilih koperasi. Karena di koperasi itu kan ada sisa hasil usaha namanya. Tapi koperasi jangan koperasi abal-abal. Koperasi yang punya pada dukung. Ya. Ya, oke. Sekarang kita penutupan ibu ya. Kira-kira hal penting apa yang Ibu Novi dapat dari P2K2 kita hari ini? Pentingnya menabung apalagi dipertimbangkan sebelum berutang, ya, mempertimbangkan sebelum berutang. Halaman 61 dibaca kembali ya. Nah, dibaca kembali. Itu kan ada ceritanya itu. Dia masih minjam dan menabung, oke? Ini semua dilakukan di rumah ibu ya? Oke, ibu-ibu di rumah nanti saya minta satu persatu ini dijawab ya. Nanti di sesi berikutnya ini dibagi satu-satu orang. Di sesi berikutnya nanti apa namanya? Saya minta jawabannya ya. Ya Pak. Oke. Ya. Ya, di bawah tulang itu. Ini tidak di bawah tulang. Tolong diingat kembali ibu ya bahwa apa-apa yang harus kita ingat sebelum meminjam, kemudian tempat meminjam di mana yang paling aman, kemudian mengapa kita harus menabung, ibu ya.
Kominfo, kemudian tempat menampung yang aman di mana. Oke? Terima kasih banyak Ibu kehadirannya hari ini. Mohon tugasnya itu dikerjakan ya. Ya, Pak. Nanti di pertemuan berikutnya dibawa lagi. Ya. Saya minta jawabannya nanti ya. Ya, Pak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang tidak cukup.